Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu guys. Jangan lupa sholat 5 waktu. Kita laksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan juga Rasulullah. Kita tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah dan juga Rasulullah. Kita juga berusaha menambah dengan melaksanakan yang sunnah, berusaha menghindari juga yang makruh. Sahabat yang tidak samawa, saya ingatkan kembali lagi, kita sebentar lagi memasuki bulan suci, bulan mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa gembira dengan senang hati menyambut datang bulan Ramadan, dan semoga saja kita juga diberi kesehatan, kemampuan, kesiapan jasmani dan juga rohani dalam menyambut bulan Ramadan, melaksanakan perintah-perintah Allah yang sifatnya wajib, juga menjalani ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Oke guys, di kali ini saya ingatkan sekali lagi yang belum subscribe untuk subscribe, like, jika berkenan untuk komentar. Pada pagi yang cerah ini kami berusaha untuk mengulas tentang infeksi saluran kemih atau ISK. Oke guys, infeksi saluran kemih adalah kondisi di mana terjadinya infeksi pada organ yang masih dalam kategori saluran kemih atau saluran kencing. Ini di dalamnya ada ureter, ginjal, kandung kemih, dan juga uretra. Umumnya infeksi tersebut menyerang dua bagian guys, yaitu uretra dan juga kandung kemih. Namun selain itu, infeksi ini juga dapat menyerang bagian yang lebih dalam, dan paling umum yang terjadi adalah infeksi kandung kemih. Penyebab infeksi saluran kemih atau ISK biasanya terjadi karena adanya bakteri yang masuk ke saluran kemih melalui uretra dan berkembang di kandung kemih. Meskipun demikian, sistem kemih biasanya memiliki fungsi untuk mencegah bakteri masuk dari uretra. Terkadang meskipun sudah dicegah, bisa saja terjadi ini nerobos, istilahnya nggak mengikuti aturan bakterinya itu. Kemudian saat bakteri terus bertahan di area tersebut dan terus tumbuh, infeksi bisa semakin parah, dan itu bisa menimpa di saluran kemih. Faktor resiko apa saja yang menjadi penyebab terjadinya ISK? ISK lebih sering terjadi pada kaum hawa. Ini ya, jadi ada plus minusnya. Kalau laki-laki potensinya lebih besar untuk kena batu ginjal. Kalau untuk cewek potensinya lebih besar terjadi pada cewek karena terkena infeksi saluran kemih. Dan banyak dari beberapa wanita mengalami infeksi ini tidak hanya sekali, kadang berapa tahun sembuh, kambuh lagi, berapa tahun kambuh lagi. Untuk menghindarinya, kamu perlu tahu beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan ini sehingga bisa menghindarinya. Ini beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya infeksi saluran kemih adalah: pertama, aktif secara seksual. Nah, ini aktif itu terlalu sering atau entahlah, istilahnya di keterangan ini terjadi karena anatomi tubuh wanita yang memiliki uretra lebih pendek dibandingkan pria, menggunakan jenis alat kontrasepsi tertentu. Kemudian sudah menopause, jadi menopause itu lebih cenderung punya potensi lebih besar terkena infeksi saluran kemih. Kemudian faktor resiko infeksi saluran kemih secara umum adalah memiliki kelainan saluran kemih, kemudian mengalami penyumbatan di saluran kemih, memiliki sistem kekebalan yang rendah, menggunakan kateter. Ya, ini bisa berpotensi kalau menggunakan kateter bisa tadi infeksi, kemudian mendapatkan operasi atau pemeriksaan saluran kemih. Jadi setelah orang operasi yang ada hubungannya dengan saluran kencing atau diperiksa melalui saluran kencing, mungkin karena sesuatu hal itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi saluran kemih. Jadi nggak usah heran orang yang sudah melaksanakan operasi atau pemeriksaan melalui saluran kemih 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai rumah ternyata mengalami gejala-gejala infeksi saluran kemih. Wanita yang memiliki kebiasaan menyeka area kemaluan setelah buang air kecil dari arah belakang ke depan. Nah, ini resikonya lebih besar. Jadi kalau menyeka dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan, guys. Kemudian juga karena uretra terletak berdekatan dengan anus.
maaf ya, berdekatan dengan dubur. Ini juga menjadi faktor penyebab cenderung lebih besar terkena bakteri. Jadi usahakan pakai sabun yang aman untuk cuci areal vital dan juga dubur saat habis buang air kecil atau buang air besar, dan cuci tangan sampai bersih. Kemudian berhubungan intim suami istri yang sah ya, ini juga bisa menyebabkan bakteri masuk bila tidak memperhatikan faktor-faktor yang sifatnya higienisme atau kebersihan. Jadi harus benar-benar menjaga kebersihan area vital, tangan ataupun yang digunakan untuk pada saat hubungan intim itu harus benar-benar dijaga kebersihannya biar tidak menularkan bakteri masuk ke saluran kemih. Kemudian setelah berhubungan intim harus dibersihkan area alat kelaminnya dengan sabun yang aman. Kemudian gejala dari infeksi saluran kencing perlu kita ketahui agar kita bisa segera mengambil tindakan dini jika mengalaminya. Pertama adalah menyebabkan lapisan saluran kemih menjadi merah dan mengalami peradangan atau iritasi. Akibatnya ada beberapa gejala yang dapat timbul seperti kemaluan terasa terbakar ketika buang air kecil. Jadi bukan pakai korek atau pakai kompor gas, tapi karena infeksi saluran kencing sehingga terasa ada sensasi terbakar di area kemaluan. Kemudian sering ingin buang air kecil, namun saat buang air kecil beneran ternyata keluarnya sedikit dan ada rasa nyeri dan juga tekanan di punggung atau perut bagian bawah. Ini guys, kalau Anda sering ingin buang air kecil ternyata saat buang air kecil kok cuma sedikit, kemudian dirasakan nyeri atau tekanan di punggung atau perut bagian bawah, itu ada potensi terkena infeksi saluran kemih. Kemudian kencing berdarah atau berwarna lebih gelap, ini potensi kena infeksi saluran kencing. Kemudian urin berbau menyengat, jadi baunya luar biasa nggak enak. Kemudian lebih sering buang air kecil di malam hari. Jadi buang air kecil di malam hari itu bisa potensi karena diabetes, juga bisa karena infeksi saluran kencing. Kemudian rasa nyeri saat berhubungan suami istri, ini juga potensi ada infeksi saluran kencing. Kemudian terasa sakit pada Mr. P saat untuk buang air kecil maupun saat tidak buang air kecil, ini terasa sakit atau nyeri atau kurang nyaman di Mr. P untuk laki-laki. Kemudian merasa lelah atau gemetar dan demam atau kedinginan. Jadi kita merasa kedinginan, menggigil, terus setelah itu ternyata dicek suhunya kita naik, itu bisa menjadi indikasi terjadinya infeksi saluran kencing, dan itu bisa juga sudah sampai menjalar ke infeksi bagian ginjal jika sudah sampai ke demam dan kedinginan. Untuk diagnosa ini bisa melakukan lab urin atau lab darah untuk memeriksa apakah terjadi peningkatan leukosit atau terjadinya infeksi pada tubuh kita. Bila mana kita sudah mengalami gejala-gejala tersebut, kita perlu mengambil tindakan dan juga hal-hal yang sifatnya bisa mengurangi rasa tidak enak karena infeksi saluran kencing atau mungkin bisa untuk menyembuhkan. Jadi yang ingin sharing soal infeksi saluran kemih ini bisa chat ke kami, sharing kesehatan Yondri Samawa channel 082328404446. Oke guys, kami sarankan kita harus banyak minum air putih, terutama jika kita kerja keras atau terjadi dehidrasi yang luar biasa karena keringat keluar, kita bekerja di area terbuka atau area panas, kita harus banyak-banyak minum air putih yang higienis tentunya. Kemudian jangan menahan kencing, kemudian selalu bersihkan area kemaluan, dan kita harus senantiasa selalu berdoa. Oke guys, tip untuk memenuhi kebutuhan air saat puasa, kami sarankan setelah berbuka itu minum air manis secukupnya. Setelah itu juga perbanyak minum air putih. Entah haus entah tidak, kita jadwalkan pengganti siang setelah berbuka, setelah sholat maghrib, itu tiap 10 menit kita minum 200 ml air sampai nanti waktu mau tidur. Insya Allah kebutuhan 2 liter lebih air bisa terpenuhi. Oke guys, maka
juga pada kali ini kami mempertimbangkan untuk menutup layanan sharing kesehatan dengan cara transfer setelah konsultasi, karena dalam seminggu terakhir ini setelah kami kalkulasi itu hampir 70% yang sharing kesehatan itu setelah konsultasi tidak bayar atau tidak transfer. Padahal transfer itu sebagai sarana Anda sedekah atau infak titip kami. Kalau Anda berkomitmen sudah berjanji, sifatnya janji itu kepada Allah, karena itu infak cuma nitip ke kami, Anda tidak tepati, ya mohon maaf, kami tidak sakit hati, tapi Anda telah membohongi Allah. Padahal yang menyembuhkan penyakit Anda adalah Allah. Soal Anda tetap sembuh atau tidak setelah menerima saran dari kami, tapi Anda tidak melakukan komitmen, itu wallahu a'lam bishawab. Kemudian sekali lagi, mari sahabat Jantri Samawa, kita sambut datanya bulan Ramadan dengan senang, riang hati, dengan kesiapan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua dapat menjumpai bulan Ramadan ini, tahun ini, dan juga tahun yang akan datang, bisa melaksanakan ibadah-ibadah wajib, sunnah, dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, salam setia, satu hati, satu cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.